Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Abu Nawas dihukum Baginda Raja minum air mendidih. Alkisah, Abu Nawas dihukum Baginda Raja minum air mendidih, namun begini yang terjadi. Abu Nawas merupakan pujangga Arab yang terkenal cerdas dan cerdik, dalam menghadapi segala permasalahan yang sering ia hadapi. Ia hidup sezaman dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bahkan, Abu Nawas merupakan salah satu rakyat yang sangat dekat dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Di sisi lain, ia juga salah satu warganya yang sering mendapatkan hukuman dan hadiah dari Baginda Raja Harun al-Rasyid sendiri. Tapi terkadang yang membuat Baginda Raja kesal, sosok Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukumannya, karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat kesal dan marah besar. Abu Nawas ketahuan prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah, selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi perbuatanmu lagi. Tapi kenapa, kali ini sudah tidak bisa ditolerir dan tak bisa diampuni lagi apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum," ucap Baginda Raja dengan geram. Mendengar perkataan Baginda Raja itu, muka Abu Nawas pucat pasi kayak udang direbus. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya, tanya Baginda Raja kepada penasehat istana. Kemudian penasehat istana mengusulkan pada Baginda Raja, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih, tanpa ragu-ragu lagi, kata penasehat tersebut. Ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. "Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu," kata Baginda Raja dengan sungguh-sungguh. Seketika muka Abu Nawas langsung pucat pasi, tubuhnya menjadi gemetaran, karena sama saja ia akan dihukum mati, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman," pinta Abu Nawas. "Keputusanku sudah bulat wahai Abu Nawas, dan keputusanku kali ini tak bisa ditawar-tawar lagi," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka Raja, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman itu, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan Paduka yang mulia," ujar Abu Nawas dengan pasrah. Sejenak Baginda Raja terdiam, ia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang akan berpamitan itu. "Maksudnya kamu bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut hamba, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh, tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga," jelas Abu Nawas pada Baginda Raja. Baginda Raja pun terkejut, ia tak menyadari akan hal itu. "Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin, martabat saya sebagai raja akan jatuh," pikir Baginda Raja dalam hati. "Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu, sekarang juga kamu boleh pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini lagi untuk menjalani hukumannya," titah Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pun lalu pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu dan menceritakan kepada istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Istri dan anak-anaknya pun terkejut. "Mengapa Baginda Raja sekejam itu?" kata istrinya tak terima. "Sudahlah wahai istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, saya harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku," tutur Abu Nawas. Mereka pun lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut, Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya itu, namun ia terus mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman Baginda Raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap pada dirinya.
"Wahai istriku, adakah makanan yang tersisa untukku?" tanya Abu Nawas dengan menahan lapar. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin," jawab sang istri. "Sudah dinginnya? Memangnya kapan kamu membuat sopnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi sewaktu habis Isya, ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau sopnya sudah dingin," kata sang istri menjelaskan. Saat itu terbesitlah di otak Abu Nawas, akan ide yang cemerlang yang bisa meloloskan dirinya dari hukuman besok, tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahukan ide tersebut kepada istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya dan ia memberitahu mereka, bahwa dirinya akan dihukum mati dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget, ia tak menyangka Baginda Raja bisa sekejam itu pada Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa tidak minta ampunan darinya?" tanya mereka dengan penuh keheranan. "Biarlah nasi sudah menjadi bubur, Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas pada mereka. Singkat cerita maka berangkatlah Abu Nawas ke istana, dengan didampingi keluarga dan para tetangga-tetangganya itu. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun terkejut dan bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah kau hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham, mereka semua adalah tetangga saya Paduka, mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah Abu Nawas, apakah kau siap menjalani hukuman?" tanya Baginda Raja. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas pada Baginda Raja. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan sedih. "Siap Paduka yang mulia, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," pinta Abu Nawas. "Oh silahkan," ucap Baginda Raja. Abu Nawas pun menghampiri istri dan anak-anaknya, suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih, dan tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega pada Abu Nawas, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir tentu saja memakan waktu lama, hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman yang diberikan Paduka, izinkan saya pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong dan tak percaya. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya Baginda Raja pada Abu Nawas. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut, ia pun dibolehkan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangga. Baginda Raja tak habis pikir dengan kecerdikan Abu Nawas, karena ia selalu lolos dari hukuman yang diberikan padanya. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas, dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Kisah selanjutnya, kisah seorang mukmin, yang menemui Dajjal, pada akhir zaman. Al-Kisah. Pada akhir zaman kelak, satu riwayat hadis mengisahkan ada seorang mukmin yang dengan gagah berani menghadapi sosok Dajjal dan bala tentaranya. Kisah ini diceritakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang kemudian dikisahkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id mengutip cerita Rasulullah, yang dinukil dari Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushayri An-Naisaburi, dengan penerjemah Abu Ahsan bin Utsman dalam kitab Fitnah, seri Mukhtasar Sahih Muslim. Dikisahkan, saat Dajjal muncul pada akhir zaman kelak, ada seorang mukmin yang berniat datang menemui Dajjal. Seorang mukmin ini padahal berasal dari Madinah,
tempat yang tidak akan bisa didatangi oleh Dajjal dan tempat yang dilindungi para malaikat. Orang mukmin tersebut menemui Dajjal yang tengah singgah di sebuah padang gersang. Padang gersang tersebut terletak di dekat Madinah. Namun, pemuda itu kemudian dihadang oleh para bala tentara Dajjal. Mereka berkata, "Mau kemana kamu hai laki-laki mukmin?" Orang mukmin itu menjawab, "Saya ingin bertemu dengan Dajjal yang telah muncul ke dunia ini." Lalu, mereka bertanya lagi, "Apakah kamu tidak mempercayai Tuhan kami?" Yang kemudian dijawab oleh pemuda mukmin itu dengan berkata, "Sesungguhnya saya tidak pernah merasa ragu kepada Tuhan saya, yaitu Allah." Bala tentara Dajjal kemudian berkata, "Bunuhlah laki-laki ini." Namun, sebagian dari mereka berkata pada sebagian yang lain, "Bukankah Tuhan kalian, Dajjal telah melarang kalian untuk membunuh seseorang tanpa kehadiran dia di sini?" Akhirnya, pasukan pengawal Dajjal itu pun membawa sang lelaki mukmin kepada Dajjal. Ketika laki-laki mukmin itu melihat Dajjal, hal pertama yang dilakukannya adalah mengingatkan sosok Dajjal yang pernah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada orang-orang yang berada di sana. Ia berkata, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya ini adalah Dajjal yang pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kalian." Lalu Dajjal akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membelenggu laki-laki itu. Setelah dibelenggu, Dajjal mulai berkata, "Hai anak buahku, siksalah laki-laki itu dan belahlah tubuhnya." Setelah disiksa sedemikian rupa sesuai dengan perintah Dajjal, Dajjal kembali bertanya pada laki-laki mukmin tersebut. Dajjal berkata, "Apakah kamu masih tidak mempercayaiku?" Tanpa ragu-ragu, pemuda mukmin itu menjawab, "Saya semakin yakin bahwasanya kamu adalah Dajjal si pembohong besar." Setelah mendengar itu, Dajjal semakin marah dan memerintahkan anak buahnya untuk kembali menyiksa orang mukmin tersebut. Siksaannya lebih kejam dari yang ia perintahkan sebelumnya. Lagi-lagi, Dajjal bertanya, "Apakah kamu akan mempercayaiku sebagai Tuhan?" Kemudian, dijawab lagi pertanyaan Dajjal itu oleh orang mukmin tersebut, "Saya semakin yakin bahwasanya kamu ini adalah Dajjal sang pendusta." Lebih lanjut, orang mukmin itu kembali menantang Dajjal dengan mengutip hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Dajjal tidak akan bisa menyiksa orang lain lagi setelah kejadian tadi. Dajjal pun memegang orang mukmin itu dan hendak menyembelih lehernya. Namun, tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seluruh leher laki-laki itu tertutup oleh tembaga hingga Dajjal gagal merealisasikan niatnya. Pada akhirnya, Dajjal melemparkan tubuh orang mukmin itu, yang dikira orang-orang sekitar Dajjal, bahwa ia akan dilemparkan ke neraka, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan surga untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menutup kisah dalam hadis di atas dengan sabdanya, "Itulah orang yang paling agung kesaksiannya di sisi Allah, Tuhan semesta alam." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa senjata paling utama dalam menghadapi segala bentuk fitnah Dajjal yang terjadi pada akhir zaman kelak adalah penguasaan ilmu agama diiringi dengan iman yang kuat. Terbukti, pemuda dalam hadis tersebut adalah seorang penuntut ilmu agama karena sudah pernah mempelajari hadis mengenai peristiwa